Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lungai Channel. Pada video kali ini saya kembali membagikan tutorial belajar kitab-kitab gundul berbahasa Arab karya para ulama, atau yang lebih kita kenal dengan kitab kuning. Mempelajari kitab-kitab karya para ulama merupakan langkah awal dalam memahami syariat, karena isi kandungan Al-Quran dan Sunnah termaktub dan terjelaskan dalam karya-karya kitab-kitab tersebut. Dan cara memahami karya para ulama adalah dengan memahami bahasa Arab yang merupakan bahasa yang digunakan dalam penulisannya. Yang mana salah satu perangkat ilmu yang harus terpenuhi dalam memahami bahasa Arab adalah ilmu shorof. Kitab ilmu shorof yang sangat saya suka dan terbilang sering saya pelajari adalah kitab Risalah Tasrifiyah karya Ustadz Muhammad Sholihuddin Jombang. Oke, hal yang pertama kali dijelaskan dalam kitab Risalah Tasrifiyah adalah tasrif. Dalam kitab tersebut dijelaskan, inna tasrifa fil lughati ibaratun anitagiri. Tasrif dalam bahasa Arab, dalam etimologi bahasa Arab, memiliki arti merubah atau sebutan bagi merubah. Jadi ketika kita merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain, dalam bahasa Arab, dalam etimologi bahasa Arab itu disebut tasrif. Meskipun bukan merubah lafadz, pada intinya merubah. Semisal kita merubah tanah liat menjadi sebuah seni, maka itu disebut tasrif. Berbeda halnya tasrif menurut istilah. Wafil istilahi menurut terminologi, ibaratun an tahwilil aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin. Tasrif adalah perpindahan kalimat dari asalnya pada beberapa contoh kalimat yang berbeda untuk menghasilkan makna yang dituju atau dimaksudkan. Contohnya adalah seperti lafadz nasoro menjadi lafadz yansuru. Perubahan atau perpindahan lafadz nasoro menjadi lafadz yansuru disebut tasrif, baik secara etimologi ataupun terminologi. Mematikan huruf awal yaitu huruf nun setelah memasukkan huruf mudhorah yakni huruf ya, membuat lafadz nasoro berpindah dari bentuk sigot fi'il madi ke bentuk sigot fi'il mudhari, sehingga menghasilkan makna atau arti. Dari yang awalnya memiliki arti nasoro telah menolong menjadi yansuru sedang menolong atau akan menolong. Dari yang awalnya menunjukkan al-madi waktu yang telah lewat menjadi menunjukkan al-hal waktu yang sedang terjadi atau menunjukkan al-istiqbal waktu yang akan terjadi. Adapun mengenai perubahan harkat pada huruf ro lafadz yansuru dari yang awalnya berharkat fathah kemudian menjadi dhammah menunjukkan bahwa lafadz yansuru mengikuti wazan yaf'ulu. Ya, sebetulnya sih lafadz yansuru bisa diikutkan wazan yaf'ilu menjadi yansiru, karena bentuk fi'il madinya mengikuti wazan fa'ala, yakni ain fi'ilnya yang berupa huruf nun berharkat fathah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Abdurrahim dalam nadhum maksudnya, fal ainu in tuftah bimadin, maka apabila ain fi'il madi dibaca fathah, faksiri au dhammah au faftah laha fil ghabiri, maka bacalah kasroh dhammah atau fathah pada ain fi'il mudhari. Namun hal tersebut merupakan pelanggaran dalam aspek penggunaan, atau yang biasa disebut dengan syadlil istiqmal, meskipun secara kiasan tidak tergolong pelanggaran. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, tasrif adalah perpindahan atau perubahan asal kalimat pada beberapa contoh kalimat yang berbeda untuk menghasilkan makna yang dituju atau dimaksudkan. Nah, sekarang apa yang dimaksud asal kalimat? Menurut ulama Basroh, asal kalimat adalah masdar. Tahu Basroh kan? Basroh adalah salah satu kota di Irak. Dulu di Basroh ada banyak para ulama. Di antaranya adalah ulama di bidang nahwu, shorof, dan gramatikal Arab lainnya. Apa alasan ulama Basroh menganggap masdar sebagai asal kalimat? Wal aslu indal basriyina al masdaru. Menurut ulama Basroh, masdar adalah asal kalimat. Li'anna mafhumahu wahidun. Karena mafhumnya masdar, yang dipaham dari masdar atau konsep masdar itu satu. Wa mafhumul fi'li muta'addidun, sedangkan mafhumnya fi'il itu
lebih dari satu alias ganda. Liddalalati 'alal hadsi waz zamani, untuk menunjukkan makna kerja dan waktu. Ada fi'il madhi yang menunjukkan makna kerja yang telah dikerjakan, seperti nasoro telah menolong, toroba telah memukul, dan lain sebagainya. Ada fi'il mudhari yang menunjukkan makna sedang dikerjakan atau akan dikerjakan, seperti yansuru sedang menolong atau akan menolong, yaftahu sedang membuka atau akan membuka, dan lain sebagainya. Juga ada fi'il amar yang menunjukkan makna perintah, seperti unsur tolonglah, idrib pukullah, i'lam mengetahuilah, dan sebagainya. Dan satu berada di sebelum ganda. Oleh karena itu, ulama Basra berpendapat bahwa masdar adalah asal kalimat, atau karena masdar adalah isim, dan isim tidak membutuhkan fi'il dalam menghasilkan makna. Berbeda dengan fi'il yang membutuhkan isim dalam menghasilkan makna, yakni menjadikan isim sebagai subjek dan objeknya. Qala al-kufiyuna yanbaghi ayyakuna al-fi'lu aslan li'anna i'lalahu madarun li'lalil masdari wujudan wa adaman. Ulama Kufah berpendapat bahwa asal kalimat harus fi'il, karena i'lalan fi'il merupakan perputaran atau orbit bagi i'lalan masdar, baik masdar yang dianggap ataupun yang tidak dianggap. I'lal adalah satu ilmu yang berkaitan dengan sorof dan nahwu, yang digunakan untuk memperbaiki suatu lafadz yang kedapatan ilat-ilat, yakni sesuatu yang dianggap mempersulit atau memberatkan ucapan. Contoh masdar yang dianggap yaitu seperti lafadz wa'ada idatan. Idatan dianggap sebagai masdar dari wa'ada karena keduanya sama, keduanya cocok baik dalam segi lafadz ataupun segi makna. Aidatan memiliki arti janji atau bermakna janji, demikian pula dengan wa'ada. Contoh masdar yang tidak dianggap yaitu seperti lafadz qoma, qawaman. Qoma bermakna berdiri, sedangkan qawaman bermakna tinggi badan. Oleh karena itu, lafadz qawaman tidak dianggap sebagai masdar dari qoma. Wa madariyatuhu tadullu ala isolatihi. Dan posisi ilalan fi'il yang merupakan orbit bagi ilalan masdar merupakan sumbu perputaran, artinya ilalan masdar itu mengikuti ilalan fi'il, maka hal tersebut menunjukkan bahwa fi'il adalah asal kalimat karena diikuti oleh masdar dalam hal pengilalan. Demikian pendapat dari ulama Kufah. Oke, penjelasan tentang definisi tasrif secara etimologi dan terminologi telah selesai. Saatnya untuk saya mengakhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di perjumpaan selanjutnya yang akan menjelaskan tentang wazan. Dan mohon kemurahan hatinya untuk mengklik subscribe, like, berkomentar, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.